Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, sahabat dan rekan-rekan sekalian yang kaujat sayangi, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam lanjutan pembahasan kitab Majelis Syahrul Ramadan. Kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-11. Dan di bab ini beliau Syekh Utsaimin memberi judul dengan adab-adab yang sunnah dalam puasa. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan pembahasan mengenai adab-adab yang wajib dalam puasa sunnah, dalam puasa, ya. Maka bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti pembahasan tersebut, ya, silahkan menonton video yang kaujak beri judul bab ke-10. Ya, Majelis bulan Ramadan bab ke-10. Nah, teman-teman yang tersayang, pada bab yang ke-11 ini, setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi serta para sahabatnya, Syekh Utsaimin berkata, saudara-saudaraku, dalam majelis ini kita akan menjelaskan bagian yang kedua dari adabnya berpuasa. Ya, jadi ada dua adab. Yang pertama yang kemarin sudah diterangkan, bukan? Adab wajib dan adab sunnah. Yaitu beberapa adab yang disunnahkan dalam puasa. Maksudnya kalau disunnahkan, ya walaupun tidak dikerjakan, kita tidak batal puasanya, tidak berdosa kita. Tapi kalau kita tinggalkan, kita rugi karena ada keutamaan di dalam amalan tersebut. Baik, yang pertama kata Syekh, yakni sahur. Ya, sahur, yaitu makan di akhir malam. Dinamakan demikian karena ia dilakukan pada waktu sahar atau menjelang subuh. Jadi kata sahur itu dari kata sahar. Ya, Nabi SAW telah memerintahkan untuk melakukan sahur sebagaimana di dalam sabdanya yang diriwayatkan secara muttafaqun alaih, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Lakukanlah sahur, makan sahur, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Begitu juga disebutkan dalam kitab sahihnya Imam Muslim dari Amr bin Al-As bahwa Nabi telah bersabda, ya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi, ya, aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, terletak pada makan sahur. Ya. Nabi SAW juga telah memuji kurma sebagai santapan sahur yang terbaik, sebagaimana sabdanya, ya, ni'mas sahurul mu'minin at-tamru. Ya, sebaik-baik menu sahurnya orang mukmin adalah kurma. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Baik. Syekh Utsaimin memberikan catatan bahwa hadis dari Abu Daud ini sanadnya hasan. Tetapi ia memiliki beberapa penguat. Maksudnya ada hadis-hadis yang lain yang senada dengan hadis ini dari kitab imam-imam yang lain, ya, seperti Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan sebagainya, yang bisa menjadi penguat sehingga bisa menjadikannya sampai kepada derajat sahih. Ya, jadi kalau matannya Imam Abu Dawud ini adalah matan hadis hasan. Namun karena ada syawahid, ada saksi-saksi hadis yang serupa dan mendukung hadis ini, ya, maka hadis ini bisa dinaikkan derajatnya menjadi sahih. Nah, teman-teman yang tersayang, dari hadis ini, ya, ni'mas sahuril mu'minina at-tamr, ini sebenarnya cukup untuk memotivasi kita sebagai kaum muslimin untuk mempersiapkan kurma di rumah. Ya. Karena hadis anjuran ini menunjukkan apabila kita sahurnya dengan kurma,
itu akan lebih tinggi nilainya atau lebih baik nilainya dibandingkan dengan kita sahur tanpa kurma. Ya, maksudnya sahur dengan kurma itu ya sudah, bisa saja kita cuma makan kurma tok juga bisa, atau kita makan makanan biasa ya, makanan nasi segala macam, roti dan sebagainya, tetapi ada kurma sebagai pelengkap. Nah, ya. Berikutnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dikomentari oleh Imam Al-Munziri sebagai sanad yang kuat atau jayyid, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kata Rasulullah, sahur itu seluruhnya adalah berkah, maka janganlah kalian tinggalkan, meskipun salah seorang dari kalian hanya meminum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur, orang-orang yang melakukan sahur. Tuh, teman-teman, kemuliaan sahur ya bukan hanya dari dimensi duniawinya semata-mata, tetapi dari dimensi langitnya, dimensi ukhrawinya juga ada keistimewaan tambahan. Apa itu? Keistimewaan tambahan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa fa innallaha wa malaikah yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna bersalawat 'alal mutasahhirin, kepada orang-orang yang sahur. Ya, jadi orang yang mengerjakan sahur ini memiliki banyak sekali keutamaan. Ya, termasuk orang yang mengerjakan makan sahur itu mendapatkan kemuliaan pahala sunnahnya. Di samping itu, yang kedua, dia juga mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat, iya kan? Ya. Kemudian kata Syekh, orang yang melakukan sahur hendaknya meniatkan amalnya tersebut untuk mematuhi perintah Nabi. Nah, ini menghidupkan sunnah dan meneladani perbuatan beliau. Ya, hendaknya ia juga berniat untuk menguatkan tubuhnya supaya dapat melaksanakan puasa dengan baik, sekaligus agar mendapat pahala dari sahurnya. Nah, sunnahnya, waktu mengerjakan sahur ini, sunnahnya adalah mengakhirkan sahur selama tidak dikhawatirkan terbitnya fajar. Karena itulah yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, walaupun sepanjang malam itu kita bisa gunakan sebagai waktu untuk makan sahur. Ya, ada kalanya orang-orang di daerah-daerah ya, ketika Kak Ujak dulu masih SMA, Kak Ujak teringat seringkali dibangunkan sahur itu jam-jam 2, setengah 3 sudah makan sahur kita. Ya, ini tidak keliru. Ya, ini tidak keliru. Tetapi kalau kita mencari keutamaan, kita mencari fadilah amal, keutamaan amal, maka yang terbaik itu mengerjakan di akhir waktu. Ya, mengerjakannya di akhir waktu. Jadi misalnya teman-teman sudah dapat jadwal jadwal imsakiyah ya, dibagikan misalnya sama kita, dan kita lihat hari ini subuh itu masuk pada pukul anggaplah 4.30, setengah 5 ya teman-teman. Maka waktu yang paling bagus bagi kita untuk mengerjakan sahur ya adalah 4.20 sampai 4.30. Karena 4.30 sudah subuh. Kan? Jadi waktu yang terbaik kalau mau makan sahur itu mulai dari 4.20 atau 4.25 dan seterusnya sampai 4.30. Tentu kalau 4.30 kita sudah nggak bisa makan kan, teman-teman? Ya, anggaplah kalau kita makan, kebiasaan kita sahur itu 5 menit ya. Mulailah dari 4.24 kah? Kita makan 2 menit, 4.29 selesai minum air, sudah azan. Inilah yang waktu terbaiknya orang mengerjakan sahur. Ya, bukan setengah 3, bukan jam 3, ya, atau setengah 4, itu masih jauh. Nah, diriwayatkan dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Thabit pernah melakukan sahur bersama. Setelah selesai, Rasulullah pun bangkit untuk melaksanakan sholat, lalu sholatlah beliau. Maka kami bertanya kepada Anas, berapa lama tenggang waktu antara selesainya sahur mereka dengan sholat? Ya,
Maka ia menjawab lamanya sekitar pembacaan 50 ayat. Ya, karena zaman dulu kan belum ada jam, teman-teman. Nah, maka ukurannya itu adalah bacaan ayat. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, ya 50 rakaat. 50 rakaat ini tidak bisa kita terjemahkan, oh ini kan 50 rakaat panjang, makanya waktu yang terbaik itu ya jam 3 karena Nabi biasa baca. Tidak. Yang ditanya ini bukan Rasulullah, yang ditanya ini Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang mereka memang memilih untuk memendekkan bacaan biasanya. Ya kan? Ya 50 ayat. Nah, 50 ayat itu mungkin bacaannya ya kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Ya, teman-teman. Ya, bayangkan saja kalau kita baca kulhu 3. Kulhu itu kan 3 ayat ya. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam 4 ayat. Ya. Ya, kalau 50 berarti 10 kali kita baca, ya. 12 kali. Baca saja kul huwal 12 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit, teman-teman. Ya. Maka itulah waktu yang terbaik, ya. Selesai itu ya bersiap menuju ke masjid. Nah, berikutnya diriwayatkan dari Aisyah bahwa Bilal mengumandangkan azan pada waktu malam. Maka Nabi pun bersabda, kata Rasulullah, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Karena sesungguhnya ia tidak mengumandangkan azan kecuali setelah terbitnya fajar. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman yang tersayang, ini juga menunjukkan satu kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya. Bahwa di zaman beliau, malam hari, nah, ada suara latar yang natural kan? Suara bunyi kokok ayam. Ya, teman-teman, mohon maaf ya kalau ada suara-suara background yang sedikit menyimpang, ya harap dimaklumi karena Kak Uja tidak merekam di studio. Baik. Hadis dari Siti Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari ini menunjukkan kepada kita bahwa di zaman Rasulullah itu adzan ada 2 kali di malam hari. Ya, sebelum subuh. Adzan yang pertama adalah adzannya Bilal bin Rabah yang membangunkan orang untuk mengerjakan sholat malam atau sahur. Ya, ini adzan pertama. Jadi Bilal itu adzan, belum subuh belum. Nah, nanti adzan yang kedua, adzannya Ibnu Ummu Maktum kata Rasulullah, itu adzan tanda masuknya waktu subuh. Jadi 2 kali adzan. Maka jangan heran kalau kita menemukan ada masjid di malam hari, ya tengah malam itu ada suara orang yang lagi adzan. Ini sunnah, teman-teman. Ya, ini sunnah. Ya, bahwa Nabi dan sahabatnya itu biasa diadzankan oleh Bilal bin Rabah untuk bangun. Ya, bangun mengerjakan salat tahajud. Makanya pada adzannya Bilal, ya, adzannya Bilal, nanti kalau kita lihat teks pembacaan adzannya Bilal di malam hari, itu biasanya beliau menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Jadi sebenarnya kalimat itu ditambahkan untuk adzan membangunkan orang salat istikharah. Salat tahajud, ya. Membangunkan orang salat tahajud. Makanya Bilal sebagaimana yang diarahkan, maka beliau menambahkan itu setelah hayya 'alal falah, baru beliau tambahkan as-salatu khairum minan naum 2 kali. Ya, karena ini untuk membangunkan orang-orang untuk mengerjakan salat tahajud ya di waktu malam. Baik. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya saya berkata, mengakhirkan sahur lebih memudahkan orang yang berpuasa sekaligus lebih menyelamatkannya dari ketinggalan sholat subuh karena tertidur. Ya, ini hikmah yang diceritakan, ya. Kemudian, orang yang berpuasa masih boleh makan dan minum hingga ia meyakini terbitnya fajar, meskipun sebelumnya ia telah sahur. Ya, misalnya orang sudah makan sahur, ya, tapi sudah selesai makan sahur, masih mau ngemil lagi, boleh. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar, sampai mendengarkan adzan subuh. Nah, dalilnya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal
khaytil aswad minal fajr. Ya. Dan makan minumlah sampai terang bagimu antara benang putih dari benang hitam, yaitu masa waktunya fajar atau subuh. Ya. Baik, terbitnya fajar dapat diketahui melalui penglihatan secara langsung dari arah ufuk atau dari kabar yang dapat dipercaya seperti adzan dan sebagainya. Jika fajar telah terbit, maka orang yang ingin berpuasa tadi segera menahan diri dan berniat di dalam hatinya. Atau sebelumnya sudah bisa juga berniat. Tidak perlu melafazkan niat, kata Syekh, karena hal itu adalah bid'ah. Nah, apa maksudnya? Teman-teman yang tersayang, Syekh menunjukkan bahwa lafaz niat ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bahkan 4 orang imam madhab, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pernah mengajarkan tentang lafaz niat ini. Karena tidak ada hadisnya. Mereka adalah imam-imam ahlus sunnah yang betul-betul tegak di atas Al-Quran dan sunnah. Maka tidak mungkin kita akan menemukan adanya lafaz niat puasa, di dalam kitab-kitab mereka. Kecuali kitab-kitab murid-murid mereka. Ya kan? Karena ada sebahagian di antara murid Imam Syafi'i atau Imam Ahmad yang keliru dalam menafsirkan penjelasan dari mereka, sehingga dia menambahkan lafaz niat. Padahal itu tidak ada di dalam kitab-kitabnya para imam madhab ini. Ya, baik Abu Hanifah yang pertama, Malik, ya, kemudian Syafi'i, lalu Ahmad. Tidak ada. Oleh karena itu, kata Syekh, tidak perlu melafazkan niat karena hal itu adalah bid'ah. Ya, maksudnya apa? Niat itu letaknya dalam hati, teman-teman. Ya, niat itu letaknya dalam hati, dan niat itu sifatnya rahasia. Karena niat itu hanya Allah yang tahu. Bahkan syaitan dan para malaikat tidak tahu niat kita. Tidak tahu. Ya, syaitan itu hanya berusaha mempengaruhi agar niat kita melenceng. Ya, tetapi dia tidak tahu isi hati kita. Yang mengetahui dan mampu membaca niat manusia hanya Allah. Hanya Allah. Ya, oleh karena itu, rahasiakan niat itu. Ya, ketika kita hendak berniat untuk berpuasa, maka konsentrasi, fokus, niatkan di dalam hati kita tanpa harus dilafazkan. Karena tidak ada hadis dari Nabi bahwa Rasulullah mengajarkan, kalau mau puasa baca ini ya. Tidak ada. Tidak ada satupun hadisnya. Begitu juga amalannya para sahabat. Baik. Di antara adab-adab sunnah lainnya adalah menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam. Tuh. Baik dengan melihatnya secara langsung atau dengan kuatnya dugaan bahwa matahari telah tenggelam, yaitu dengan adzan maghrib dan berita dari orang yang terpercaya dan sebagainya. Ya, maka tanda awal mulainya kita berpuasa dengan adzan subuh, dan tanda akhirnya dengan adzan maghrib. Ya, karena ada sebagian orang yang ketika sudah masuk waktu maghrib, dia masih menunda. Ya, dia masih menunda dengan alasan, tunggu sampai betul-betul yakin bahwa sudah tenggelam matahari. Jangan sampai kita sudah berbuka ternyata batal, ruginya mi. Ada yang seperti itu. Ya, tetapi tidak perlu sebenarnya dilakukan hal tersebut. Mengapa? Ya, karena jelas dalil yang datang dari Allah maupun dari nabinya bahwa batasnya berbuka itu adalah maghrib. Ya. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, dan hadis ini adalah muttafaqun alaih, ya, di atasnya lagi sahih, muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Tuh, teman-teman, menyegerakan berbuka, ya. Jadi berbuka itu betul-betul seandainya kita berada di daerah yang tidak memiliki laut, atau katakanlah jauh dari laut, jauh dari cakrawala karena gedung-gedung pencakar langit kiri kanan, nggak bisa lagi ngelihat terbenamnya matahari, maka kita boleh bersandar kepada ketetapan waktu yang sudah diberikan. Misalnya jadwal sholat maghrib dan sebagainya. Kan kita bisa lihat, oh ini maghribnya jam 17.57. Ya sudah, tinggal tengok di jam tangan kita.
Begitu masuk 17.57 tidak usah nunggu azan, teman-teman. Nggak usah, langsung saja berbuka. Karena itulah berkahnya orang yang berpuasa. Di situ pada saat berbuka itu. Bahkan dengan menyegerakan berbuka itu, Rasulullah mengatakan bahwa ya, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Artinya kalau dia menunda berbuka, dia memundurkan berbuka selama 10 sampai 20 menit dengan sengaja tanpa ada uzur. Beda kalau ada uzur ya, teman-teman ya. Kita tidak bahas. Yang tidak ada uzurnya tapi dia sengaja mundurkan, ya sudah 17.57 dia. Nanti sebentar lagi saya. Dia tunggu. Sudah lewat jam 6. Ya, jam 6 lewat 5 menit. Belum. Jam 6 lewat 10 menit abad dia minum. Justru orang ini tidak mendapatkan pahala keutamaannya berbuka. Tidak mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, ya, Rasulullah meriwayatkan bahwa Allah telah berfirman. Jadi ini hadis qudsi, teman-teman. Ya, hadis qudsi. Namun Imam Tirmidzi mengomentari bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Ya, kata Nabi, Allah berfirman, "Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra." Ya. Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang bersegera berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Pas begitu masuk, begitu langsung sikat. Gitu kan? Jadi betul-betul bersamaan kalau perlu. Ya, kecuali memang kita duduk di pinggir pantai yang sunsetnya tuh kelihatan gitu, teman-teman. Ya, sunsetnya kelihatan. Nah, saya pernah menemukan, ya, waktu masih SMA, ya, sekitar 30 tahun yang lalu, ya. Teman-teman, kebetulan di daerah saya, di Makassar, ya, itu ada pantai namanya Pantai Losari. Kelihatan kalau, matahari tenggelam di situ. Sunsetnya kelihatan. Nah, pada saat itu, saya memperhatikan gitu. Waktu Ramadan ini ceritanya. Kita duduk kita pergi ke pantai untuk menunggu waktu berbuka, dan itu pada saat itu menjadi kebiasaan teman-teman semua rata-rata teman-teman yang remaja-remaja lah, pemuda-pemuda pada waktu itu, ya. Menjelang maghrib itu ramai sekali Pantai Losari. Baik, saya memperhatikan, teman-teman, ya, kebetulan saya memperhatikan jam tangan saya, ya, sesuai acuan yang ada di atas lembar kertas, ya. Anggaplah, saya sudah lupa pastinya, ya. Anggaplah di situ disebutkan 17.57. Anggaplah seperti itu. Saya memperhatikan, ternyata matahari itu tenggelam, teman-teman. Ya, yang saya maksudkan tenggelam itu kalau garis cakrawala, matahari itu sudah masuk semua. Nah, ini teman-teman jangan keliru ya. Dikatakan matahari itu tenggelam bukan waktu hilangnya cahaya, tapi hilangnya bulatan matahari di cakrawala. Waktu itu masih terang, teman-teman ya. Masih terang benderang ya. Karena baru saja matahari turun. Jadi habis sama sekali. Lekukannya matahari sudah hilang ke dalam cakrawala. Kalau istilah kita itu sudah hilang di dalam air karena batasnya dengan laut. Nah, waktu itu masih terang benderang, dan ketika saya perhatikan di jam di tangan saya, teman-teman, waktu itu masih 53 atau 54 gitu. Belum 57. Nah, ini yang mana yang harus kita ikuti, teman-teman? Tentu saja yang harus kita ikuti adalah mataharinya, bukan apa yang ditulis di atas kertas, karena ini adalah perhitungan manusiawi. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa waktu berbuka iftar itu pada saat matahari itu masuk, atau masuk waktu maghrib. Kapan maghrib? Ketika matahari sudah utuh terlepas, hilang dari pandangan cakrawala. Walaupun cahayanya masih terang, lembayung itu masih kelihatan gitu, masih terang di situ kan, masih jelas apa yang ada di depan kita gitu kan. Nah, ini penting karena banyak yang keliru. Orang-orang yang berada di sisi pantai, atau sebutlah dia di bukit, di gunung, yang juga ada cakrawala yang bisa melihat sunset, matahari itu terbenam,
meskipun matahari itu sudah tenggelam, sudah hilang dari cakrawala pandangannya, seperti kasus tadi misalnya 17.53, tapi karena di atas kertas tulisannya 17.57, dia menunggu 4 menit lagi. Nah, ini keliru, teman-teman. Ya, ini keliru. Ya, karena yang lebih tinggi hukumnya adalah penglihatan kita. Ini yang lebih tinggi hukumnya. Maka, kalau sudah seperti itu, biarpun belum ada suara adzan, biarpun belum ada masuk waktu seperti yang ditentukan, maka apa yang kita saksikan itu sudah cukup menjadi hujah kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah menyaksikan matahari tenggelam. Minum, batalkan puasa. Itulah waktu yang terbaik, teman-teman. Ya, baik. Teman-teman, sahabat Kauja yang tersayang. Ya, berikutnya sunnah yang ketiga atau yang keempat ya. Sunnahnya, tadi masih membahas tentang sunnah berbuka dengan kurma ya. Sunnahnya adalah berbuka dengan rutop, yaitu kurma setengah masak. Jika tidak ada, maka dengan kurma. Jika tidak ada, kurok, maka dengan air. Nah, berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah, Anas bin Malik pernah berkata, Nabi dahulu berbuka dengan beberapa rutop sebelum sholat. Jika tidak ada rutop, maka dengan kurma. Rutop itu belum jadi kurma, teman. Masih hampir jadi kurma ya. Jika tidak ada kurma, maka beliau meminum beberapa tegukan air. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizi dengan sanad yang hasan. Baik. Berikutnya saya berkata, jika seseorang tidak memiliki rutop, kurma atau air, maka ia boleh berbuka dengan makanan atau minuman apa saja yang halal dan mudah baginya. Ya, adapun jika seseorang tidak memiliki apa-apa yang dapat dikonsumsi untuk berbuka, maka ia berniat berbuka di dalam hati saja. Ya, dia tidak perlu mengisap jarinya atau mengumpulkan ludah lalu menelannya kembali. Nah, ini kan kadang-kadang begitu ya. Iya. Kadang-kadang kalau kita di dalam perjalanan ya, masuk waktu tidak ada apa-apa ini, tidak ada, masih di atas kendaraan, sebutlah misalnya di atas bus ya, atau di atas mobil yang tidak ada persiapan, lalu kita berada di tengah hutan ya. Kadang-kadang seperti itu. Bingung nih, udah dia kumpulkan ludah harus dia telan misalnya. Ya, ini keliru teman-teman ya. Nggak perlu seperti itu kata beliau. Ya, kalau tidak memiliki apa-apa yang dapat dikonsumsi untuk berbuka, maka cukup dia berniat. Ya, cukup dia berniat berbuka di dalam hati dan tidak perlu menghisap jari sebagainya. Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang awam kata Syekh. Ketika berbuka, seseorang juga dianjurkan untuk berdoa sesuai dengan keinginannya. Ya, maka ini kelebihan atau keutamaan daripada orang yang berbuka puasa. Sebagaimana Nabi telah menjelaskan ya dalam kitab Az-Zawaid ya dari Sunan Ibnu Majah bahwa Nabi bersabda, "Innalis shaimi inda fitrihi da'watan ma turaddu." Ya, sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak tertolak pada saat berbuka puasa. Ya, begitu juga Imam Abu Daud membawakan riwayat dari Mu'adz bin Zahrah secara marfu atau yang disandarkan kepada Nabi, dan mursal yang terputus atau disandarkan oleh tabi'in langsung kepada Nabi. Ya. Baik, ini adalah hadis tentang doa Rasulullah ketika berbuka. Ya, ini yang populer ya. Namun ini perlu penjelasan. Doa Nabi, kana idza aftara yaqulu, ketika Rasulullah berbuka dia berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, aku telah berpuasa untukmu dan aku berbuka karena rezekimu. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan dalam catatan kakinya bahwa Mu'adz bin Zahrah ini bukan sahabat. Ya, beliau adalah tabi'in, muridnya sahabat. Ya, beliau adalah tabi'in yang dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban. Nah, tetapi hadis ini dhaif karena dia mursal, artinya terputus. Ya, Mu'adz bin Zahrah ini tidak pernah ketemu Rasulullah. Nah, lalu dari mana dia ambil sanad ini? Dari mana dia ambil hadis ini gitu? Bahwa Nabi berdoa dengan Allahumma laka sumtu, padahal dia tidak pernah ketemu Nabi. Ya kan? Nah, ini yang dipertanyakan oleh para ahli hadis. Maka karena hadis ini mursal, maka
mereka menurunkan hadis ini sampai ke derajat dhaif. Ya, namun ia mempunyai penguat yang bisa mendukungnya. Ya, jadi ada penguat yang bisa mendukung bahwa hadis ini yang tadinya dhaifnya dhaif mursal, dhaif karena terputus, tetapi karena ada beberapa hadis yang menjadi penguat, maka dia bisa masuk ke sana. Baik, tetapi ada hadis yang lebih kuat. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi telah berdoa ketika berbuka dengan Zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan pahala sudah ditetapkan insyaallah. Nah, ini adalah hadis yang bersanad hasan. Ya, hadis yang bersanad hasan. Maka anjuran kami tentu saja sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama ini, ya, kita tentunya lebih baik beramal dengan hadis yang hasan daripada kita beramal dengan hadis yang dhaif. Ya. Maka teman-teman hafalkan doa yang kedua ini. Zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Inilah doa yang lebih utama dan menonjol dari sisi ilmu hadis. Di antara adab-adab yang juga disunnahkan dalam berpuasa ialah membaca Al-Qur'an, zikir, doa, salat, dan sedekah. Ya, ini adalah amalan-amalan yang adab-adab yang sunnah. Artinya kalau kita berpuasa, kemudian kita banyak membaca Quran, zikir, doa, salat, dan sedekah, tentu kita akan mendapatkan bonus pahala yang lebih banyak lagi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, dan Sahih Ibnu Hibban, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Ya, yang pertama adalah as-saimu hatta yuftira. Ya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, wal imamul adil, ya, adalah pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu fawqal ghamam. Ya, yang ketiga adalah doa yang terzalimi. Allah akan angkat doa mereka melebihi awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Lalu Allah berfirman, demi keperkasaan dan keagunganku, aku benar-benar akan menolongmu beberapa saat lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ya. Dan mengenai keadaan orang yang berpuasa, ya, sebagaimana ini adalah anjuran dari Nabi untuk kita memperbanyak doa ketika berpuasa, juga dengan sholat, zikir, dan sedekah. Ya. Kata Ibnu Abbas dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, beliau berkata bahwa karena Rasulullah SAW ajwadan nasi. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Tetapi, kata beliau, puncak kedermawanan Nabi adalah bulan Ramadan. Jadi Nabi itu orangnya pemurah. Tapi kalau di bulan Ramadan, waduh, luar biasa. Yaitu ketika Jibril menemui dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Karena di bulan Ramadan ini Jibril sering datang. Nah, di bulan Ramadan itu paling sering Jibril datang. Sungguh, kata Ibnu Abbas, pada saat itu kalau Nabi ini orangnya dermawan, masuk bulan Ramadan dia lebih dermawan lagi dari bulan sebelumnya. Tapi kalau datang Jibril, ya, maka beliau lebih dermawan dalam kebaikan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Bayangin, teman-teman. Ya, angin yang berhembus itu Nabi masih lebih dermawan dari angin itu. Nah, baik. Selanjutnya, seluruh bentuk kedermawanan terkumpul pada pribadi Nabi berupa membagikan ilmu, ya, membantu secara jiwa, harta karena Allah untuk menampakkan agamanya, memberikan petunjuk kepada para hambanya, dan memberikan manfaat bagi mereka dengan segala cara, baik dalam bentuk pengajaran kepada orang yang bodoh, bantuan kebutuhan hidup, maupun pemberian makanan. Ya, kedermawanan beliau berlipat ganda pada bulan Ramadan, sebab bulan ini adalah bulan yang mulia. Telah disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bertanya kepada sahabat yang pada saat itu sedang berkumpul bersama beliau. Kata Rasulullah, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman."
siapa di antara kalian yang pagi ini, kata Nabi, berpuasa? Maka faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, ana, saya ya Rasulullah. Ya, sahabat yang lain terdiam. Kemudian beliau bertanya lagi kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang hari ini mengiringi jenazah, melayat, mengiringi jenazah ke kubur? Kemudian Abu Bakar lagi yang menjawab, saya. Lalu beliau kembali bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Di hari yang sama ini. Ya. Kemudian Abu Bakar pun kembali menjawab, saya. Lalu beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar yang menjawab. Iya, kata perawi hadis, saya. Ya. Ya, yang pertama, siapa yang berpuasa? Abu Bakar jawab saya. Kemudian ditanya lagi, siapa yang mengiringi jenazah? Yang kedua, jawabnya lagi, saya. Yang ketiga, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin, bersedekah? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, saya. Yang keempat, ditanyakan lagi, siapa yang menjenguk orang sakit? Ya. Abu Bakar kemudian menjawab lagi, saya. Ya. Ya. 4 perbuatan amal yang dikerjakan dalam satu hari. Kemudian Rasulullah pun bersabda, ya, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul 4 kebaikan tersebut pada diri seseorang kecuali ia masuk surga. Tidak ada tawar-menawar. Ya. Puasa, pada saat yang sama dengan puasanya dia juga melayat. Kalau ada orang yang meninggal, tetangganya kah atau kaum muslimin, kemudian dia juga memberi sedekah atau memberi makan, ya, orang-orang miskin, dan menjenguk orang sakit. Kalau ada temannya atau sahabatnya atau tetangganya yang sakit, dia pergi jenguk pada hari yang sama. Ya, bila perbuatan 4 kebaikan ini selalu dikerjakan oleh seseorang, kata Nabi, maka tidak ada yang lebih pantas kecuali surga. Nah, berikutnya saya berkata, adab lain yang disunnahkan dalam puasa adalah mengingat nikmat puasa yang telah Allah berikan. Orang yang berpuasa telah diberi taufik serta kemudahan untuk menjalankan dan menyempurnakan puasanya, yaitu ketika banyak orang terhalang dari mengerjakannya disebabkan kelemahan, sakit, kematian, belum mencapai usia balik, ataupun karena kesesatan berpalingnya mereka dari pelaksanaan puasa. Hendaklah ia memuji Allah atas nikmat puasa yang merupakan sebab diampuninya dosa, terhapusnya kesalahan, dan ketinggian derajat di surga yang penuh dengan kelezatan di sisi Rabb yang Maha Mulia. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, berikutnya saya berkata, saudara-saudaraku, lakukanlah adab-adab puasa, hindarilah sebab-sebab kemurkaan dan azab Allah, dan hiasilah diri-diri kalian dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh para salaf yang mulia. Sesungguhnya yang bisa memperbaiki umat ini hanyalah perkara yang dapat memperbaiki para pendahulunya berupa ketaatan dan jauhnya diri dari dosa. Ibnu Majah, kata Syekh Utsaimin, Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata bahwa orang yang berpuasa memiliki 2 level, dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah adalah orang yang meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Allah, serta ia mengharapkan ganti dari sisinya di dalam surga kelak. Orang tersebut telah berdagang dan bermuamalah dengan Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan orang yang bermuamalah dengan Allah tidak akan rugi, bahkan akan mendapatkan untung yang teramat besar. Baik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, kata beliau, innaka lan tada'a syai'an syai'an tiqa'allahi illa atakallahu khairam minhu. Ya. Tidaklah engkau meninggalkan suatu perkara karena takwa kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan yang lebih baik lagi daripada itu. Ya. Yang lebih baik lagi daripada itu. Ya, jadi satu misal kita
selama ini bergantung kepada harta yang haram, ya, misalnya kayak riba begitu. Nah, kalau kita tinggalkan itu, ya, meskipun menurut manusia kita dianggap bodoh, ya, karena ngapain kamu pakai berhenti segala, orang udah enak-enak begini, udah ada ini, udah ada itu. Nah, tetapi karena dia rasa takutnya kepada Allah lebih besar, lalu dia tinggalkan riba itu karena mengharapkan pertolongan Allah, rahmat Allah, ya, takwa kepada Allah, maka dijanjikan oleh Nabi bahwa, ya, illa atakallahu, kecuali Allah akan menggantikan baginya khairam minhu, lebih bagus dari apa yang sudah dia tinggalkan. Baik, orang yang berpuasa juga akan mendapatkan makanan karena dia tinggalkan karena takwa, minuman serta bidadari sekehendak hatinya di dalam syurga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 24. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Mujahid dan selainnya berkata bahwa ayat ini turun bagi orang-orang yang berpuasa, yang menahan diri karena Allah. Begitu juga disebutkan dalam hadis Abdurrahman bin Samurah bahwa Nabi pernah melihatnya dalam mimpi. Beliau bersabda, ya, aku melihat seorang pria dari umatku yang menjulur-julurkan lidahnya disebabkan dahaga. Ia dicegah dan ditolak setiap kali mendekati haud atau telaga. Maka datanglah puasa Ramadan lalu memberinya minum dan menghilangkan dahaganya. Hadis riwayat At-Tabarani. Ya. Nah, Syekh memberikan keterangan terhadap hadis ini, hadis dari Imam At-Tabarani ini. Ya, berkata bahwa hadis ini sanadnya dhaif. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, setelah membawakan hadis ini secara lengkap pada masalah ke-10 dalam kitab Ar-Ruh, ya, dia berkata, saya pernah mendengar pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengagungkan isi hadis ini. Lalu beliau mengatakan bahwa pokok-pokok sunnah menguatkannya dan ia termasuk jajaran hadis yang paling baik. Ya, artinya hadis ini dikomentari oleh Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah, tentang pujian dari gurunya tentang jayyid atau bagusnya bimakna isi daripada hadis tadi. Ya. Berikutnya kata Syekh, wahai kaumku, mengapa tidak ada yang menawarkan dirinya kepada Ar-Rahman pada bulan ini? Tidakkah ada yang menginginkan apa yang telah Allah janjikan kepada para hambanya yang taat di dalam syurga? Barang siapa yang menginginkan kerajaan syurga, maka campakkanlah kelesuan dirinya. Berdirilah pada malam gulita, menuju Al-Quran yang bercahaya. Sambunglah puasa dengan puasa. Sesungguhnya kehidupan ini akan sirna. Kehidupan yang benar hanyalah di sisinya, dalam ketentraman dan keamanan syurga. Nah, inilah poin pertama dari tingkatan orang yang berpuasa menurut Ibnu Rajab. Ya, nah, poin yang kedua, ya, atau penutup pembahasan kita, ya, poin yang kedua menurut Ibnu Rajab, orang yang berpuasa di dunia dengan senantiasa menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah dan hanya mengingat Allah semata-mata. Ia menjaga pikiran dan perutnya, mengingat maut dan kefanaan, mengharapkan akhirat serta meninggalkan perhiasan dunia. Hari raya orang ini adalah ketika ia bertemu dengan Rabb-nya dan kegembiraannya adalah dengan melihat Allah. Ya. Ini tentunya level yang lebih tinggi, bukan? Barang siapa yang berpuasa dengan menahan diri dari syahwatnya di dunia berdasarkan perintah Allah, maka kelak ia akan mendapatkan balasannya di syurga. Barang siapa yang berpuasa dengan senantiasa menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah dan hanya mengingat Allah, maka hari rayanya adalah ketika ia berjumpa dengan Allah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut, ya, surat ke-29 ayat ke-5. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti akan datang. Ya, pasti akan datang. Dan dialah yang maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Ya. Akhirnya beliau menutup dengan kalimat, wahai orang-orang yang bertaubat, berpuasalah dari keinginan-keinginan hawa nafsu pada hari ini, agar kalian dapat berhari raya ketika berjumpa dengan Allah, mendapatkan kebahagiaan dan sukacita semasa bertemu dengan Khalik, sang penciptanya. Nah, alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, kita sudah sampai pada penghujung pembahasan bab yang ke-11. Ya, dan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita untuk menjadi bekal persiapan ketika kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi ke depan. Ya. Teman-teman Kauja yang tersayang, ya, seperti biasa Kauja hanya ingin mengingatkan bahwa bab berikutnya atau bab yang ke-12 adalah bab yang diberi judul oleh Syekh, bentuk kedua dari tilawah Al-Quran. Nah, tilawah yang pertama adalah sekedar membaca. Nah, sekarang ada bentuk yang kedua. Pembahasannya tentu teman-teman akan dapati pada bab yang berikutnya atau bab ke-12. Dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis serta kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.